Yo, what's up? Welcome to this channel, Pecinta Cerita. Oke, kali ini kita akan mereview buku yang berjudul Earth. Bahasa Indonesianya bumi sih, bumi ya. Ini ditulis oleh Terlai dan autornya ini berkebangsaan Indonesia. Ya, menarik sekali. Uh, saya memang akhir-akhir ini suka baca novel fantasi gitu, apalagi yang fantasinya muluk-muluk gitu, saya suka banget. Kayak kemarin Red Rising gitu. Kemudian saya cari-cari, ternyata ada penulis novel lokal gitu yang menuliskan cerita, dan saya cari rekomendasinya. Saya akhirnya terdampar di bukunya Terla ini. Nah, saya pertama tahunya itu Selena dan Nebula ya, karena rilis tahun 2020 dan oke, kayaknya menarik gitu. Saya baca ternyata itu berseri dan saya beli bukunya, saya sempat beli bukunya. Eh, tapi saya kecewa banget, ternyata saya belinya itu bajakan coy. Sorry ya. Maaf Bang Terlai. Nanti saya beli yang ori lah ya. Ya, tapi saya akhirnya tetap baca Selena bab 1 sampai 7 kalau nggak salah. Itu kemudian saya baru tahu, oh ternyata ini serinya ada 9 coy. Banyak banget, wah anjay. Jadi saya searching lagi, ternyata ada bumi, bulan, matahari, komet, dan apa gitu, banyak, ada 9. Selena itu 8, Nebula itu 9. Jadi oke, saya harus baca yang pertama dahulu supaya ceritanya nyambung. Jadi kemarin saya baca Selena ini ya agak gak nyambung sedikit sih, cuma itu untuk awal dan mungkin agak nyambung sih saya. Setelah baca yang Selena, berhenti ke bab 7, kemudian langsung lanjut saya baca novelnya yang pertama, yaitu Bumi. Oke, novel Bumi ini terbitnya tanggal 16 Januari 2014. Ya, benar kan ya? Iya, 16 Januari 2014. Dan di Google sih tertulis 440 halaman. Tapi saya baca di ebook itu sekitar 370 halaman. Terus saya habiskan selama kurang dari 3 hari. Bukan karena saya menggebu-gebu ya bacanya, ya menggebu-gebu sih, cuma ya ini ya kita mulai masuk aja. Pendapat review judul saya, mungkin saya akan spoiler struktur novelnya ya, tapi ya it's okay, cuma cuma struktur ya. Oke, di awal bukunya itu akan menceritakan seseorang gitu, dan gaya-gaya penulisannya ini nggak terlalu, diksinya kaya banget ya, nggak kayak Red Rising yang saya baca itu kata-katanya nyeleneh-nyeleneh dan bikin saya berpikir gitu. Tapi kalau di sini, di novel Bumi ini, itu kayaknya lebih ringan sih. Jadi untuk pembaca Indonesia itu lebih mudah memahami. Saya baca aja sambil mikirin hal-hal yang lain itu bisa gitu. Jadi kayak multitasking, baca ini sambil mikirin ceritanya Red Rising kemarin itu, saya nyambung masih gitu. Dan mungkin karena ringan ini, menurut saya ya ini nggak cocok sama saya saja ya. Menurut saya kurang berbobot aja gitu. Masalahnya kok nggak dimunculkan gitu yang serius, gimana yang berat-berat gitu. Ini memang kehidupan masa muda, cuma ya ini kan fantasi gitu ya. Tapi itu cuma berlangsung beberapa bab di awal sih, nggak beberapa sih, sampai setengah bahkan ya. Dan itu sebenarnya setengah itu agak bosen gitu. Saya baca itu sehari, kadang ngantuk, kadang bangun males baca, kemudian aktivitas sedikit lalu baca lagi gitu. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk harus membacanya sampai habis, kan nggak boleh kita setengah-setengah gitu. Jadi saya berusaha membacanya sampai akhirnya di tengah-tengah, dan masuk ke tengah-tengah, boomnya baru dapat saya. Fantasinya itu main banget dan buat saya mind blowing gitu. Keren, alurnya keren, backstorynya keren, villainnya itu punya backstory yang unik menurut saya, dan itu mengagumkan. Saya jadi pengen baca buku yang lain gitu, buku selanjutnya ini setelah Bumi apa ya, Eh, bulan atau matahari kalau nggak salah. Itu mungkin karena saya sukanya yang berat-berat gitu, yang mikir. Jadi kalau disuguhi yang renyah-renyah seperti Bumi waktu di awal-awal itu, kayaknya kurang nih gitu.
Tapi waktu di tengah-tengah langsung disuguhkan cerita yang fantasinya itu keren banget gitu, langsung oke, ini buku keren banget gitu. Ya mungkin itu aja sih ulasan yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya itu pendapat masing-masing ya, mungkin bisa komen untuk orang yang udah baca gitu ya. Kalau ada yang mau komen ya komen, kalau enggak ya nggak apa-apa. Eh, Mungkin nanti habis ini saya lanjutkan Red Rising sih, mungkin lebih menarik karena Red Rising itu ada 5 seri dan penulisnya sekarang masih nulis seri ke-6 gitu. Saya mau lanjutkan semuanya ini dulu gitu. Red Rising, Golden Sun, Morning Star, Iron Gold, sama Dark Age. Ini yang keenam masih ditulis 2021 kemarin April. Autornya nge-tweet apa ya, ngepost di Instagram. Itu harusnya sebelum buku ini rilis saya harus baca semuanya ini. Oke, saya harus semangat. Eh Gitu aja. Nextnya mungkin kita akan review tentang novel Golden Sun. Oke, gitu aja. See you next video. Bye.